Salam kerahiman. Hari ini kita akan bahas dari Markus 6. Temanya hidup penuh belas kasihan. Diambil atau apa yang kita mau bahas bersama-sama adalah dari Markus 6 34 sampai 44. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Cerita ini sangat terkenal. Kita juga sudah sering mendengar cerita ini berulang-ulang. Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Nah, kita coba baca ya. Sekali lagi. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Orang-orang itu mencari Tuhan Yesus. Orang-orang itu berusaha untuk mendengarkan pengajaran dari Yesus. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada orang banyak itu, seolah-olah seperti domba yang tidak punya gembala. Butuh arahan, butuh bimbingan, butuh bantuan, butuh support, butuh solusi dan banyak hal ya yang juga bisa kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari. Yesus punya hati yang begitu maha rahim. Sebelum benar-benar tahu kebutuhan mereka, dia sudah melihat begitu banyak orang yang antusias, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan Yesus memberikan apa yang mereka butuhkan. Ceritanya keasikan, lama, sampai akhirnya murid-murid datang kepada Yesus. Suruh mereka pulang karena hari sudah hampir petang. Pasti nanti sebentar lagi gelap, ada di tempat yang sunyi, tidak ada yang jual makanan. Bagaimana nanti mereka kelaparan? Lebih baik segera bubarkan. Mereka bisa cari makan di kampung-kampung atau desa-desa sekitar, mumpung belum tutup barangkali gitu ya. Karena
Kita juga tahu kalau kita pergi ke suatu daerah yang sunyi atau daerah-daerah tertentu yang menyediakan makanan, yang jual makanan juga terbatas. Ada yang tutup pada jam-jam tertentu sehingga murid-murid ini khawatir kalau nanti orang-orang banyak itu, 5.000 orang laki-laki yang makan ya, itu mau cari makan di mana? Seandainya ada yang jualan pun mungkin tidak akan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tapi Yesus katakan, kamu harus memberi mereka makan. Yesus mengajar kita. Orang-orang itu memang butuh pengajaran, butuh firman Tuhan, butuh penghiburan, butuh kekuatan, butuh penghiburan, butuh solusi. Tapi selain kebutuhan rohani, mereka juga butuh kebutuhan jasmani. Dan Yesus mau kita semua punya satu paket, memberi mereka makan sampai kenyang. Bukan makan aja ya, bukan ini adanya segini, kenyang gak kenyang terserah, tapi beri mereka makan sampai kenyang. Kita sebagai pengikut Yesus punya tugas untuk memberi mereka makan sampai kenyang. Bukan asal-asalan seadanya saja, tapi memperhatikan kebutuhan mereka sampai semua kebutuhannya terpenuhi. Yesus katakan, berapa banyak roti yang ada padamu? Nah, sebelum sampai ke cerita ini, mungkin kita bisa lihat atau refleksi ke diri kita masing-masing. Kita semua punya energi. Energi di dalam badan kita, tubuh kita, semangat kita, spirit kita, itu bisa sifatnya negatif, bisa positif. Tapi energi itu tidak bisa dibuang, tidak bisa dihapus. Contoh, saya melihat suatu perkara, saya merasa kesal, saya marah. Saya ada energi, power untuk marah. Apakah terus dengan gampangnya bilang, Weser, udah lupain aja? Nggak bisa. Ada energi di dalam tubuh kita, ada power ya yang di dalam tubuh kita. Nah, kita diminta oleh Tuhan untuk merubah. Energi itu bisa diubah, tapi nggak bisa dihapus, tidak bisa dihilangkan begitu saja. Nanti kapan-kapan kita cerita ya tentang energi marah, energi emosi dan lain-lain. Ya. Tapi dalam hal ini saya mau cerita tentang bahwa kita punya energi. Dan kalau melihat satu situasi, energi kita bisa positif, bisa negatif. Dalam cerita ini bisa saja, aduh nanti kalau orang banyak ini sampai malam mereka lapar, bagaimana? Daripada saya nanggung kesusahan gara-gara Yesus guru saya, mendingan bubar aja sekarang. Tanggung jawab selesai. Cari makan sendiri, bayar sendiri, kita nggak usah ngurusin. Itu energi. Suatu energi, tapi energinya negatif dalam arti bubar deh, bubar. Bukan menjadi urusan saya lagi. Tapi melalui kejadian ini kita belajar dari Yesus. Mari kita merubah energi tadi, energi yang kita punya, energi negatif, menjadi energi yang positif. Pertama, tadi dari cerita awal ya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita pun, kalau kita ikut Yesus, kita link sama Yesus, koneksi sama Yesusnya dekat, pasti kita juga akan mudah tertular untuk bisa melihat orang lain begitu banyak cari Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus, butuh sesuatu, kita menjadi berbelas kasihan, kita menjadi iba. Nah kalau sudah ada iba, maka langkah-langkah kita selanjutnya, energi-energi kita selanjutnya akan juga bertindak secara positif. Artinya, aduh kasihan ya, orang-orang ini sudah begitu lama mendengarkan pengajaran Yesus, nanti sebentar lagi malam pasti mereka lapar. Apa yang harus saya lakukan? Bukan negatif, usir aja ya, tapi apa yang harus saya lakukan? Karena saya sebagai murid Tuhan pasti tidak menyediakan makanan untuk 5.000 orang. Karena juga tidak menyangka akan ada orang segitu banyak yang datang mendengarkan pengajaran Yesus. Tapi karena kita tergerak oleh belas kasihan, maka
Waktu Yesus katakan, coba periksa, cari kita ada berapa banyak makanan. Kalau kita punya energi negatif, nggak mungkin lah Tuhan, ini cuma ada 5 roti 2 ikan, mana bisa kasih makan orang segitu banyak, ya. Tapi kalau kita punya energi positif, maka lakukan apa yang Yesus mau dan beritahukan pada Yesus. Menjadikan satu bukti bahwa memang kita tidak sanggup. Jangan mengusulkan apa-apa, berserah saja pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, biar Tuhan yang atur semuanya. Dan Yesus katakan, suruh mereka duduk. Duduk berkelompok ya, ada yang 50, ada yang 100 orang. Dan di situ Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti, memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga dengan kedua ikan itu, dibagikannya kepada semua mereka. Mengandalkan Tuhan, kita tahu, kita percaya Tuhan bisa lakukan apa saja. Tuhan bilang duduk, jangan protes, jangan berpikir bagaimana mungkin ya, tapi mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan. Dan di sini Yesus mengajar kita apa yang harus kita lakukan. Menengadah ke langit, mengucap syukur, mengucap berkat, dan setelah itu dipecah-pecah roti tersebut, dibagikan. Jadi ada iman, percaya penuh pada Tuhan. Kalau kita ada di zona mujizat, kita percaya Tuhan bisa lakukan apa saja yang tidak mungkin menjadi mungkin, maka energi kita yang kita punya menjadi suatu energi positif. Kita pun akan ikut berdoa, kita pun akan ikut bersyukur, kita pun akan tidak menentang ya, tapi ikut menunjang, ikut mensupport. Dan apa yang terjadi? Mereka semua makan sampai kenyang, bahkan ada sisa 12 bakul. Kalau saya baca buku yang lain ya, ada versi yang lain bahwa memang terjadi mujizat. Tapi mujizat itu bukan benar-benar 5 roti dibikin menjadi sekian ribu roti sampai mereka kenyang. Tapi sebetulnya kemungkinan mereka juga yang ikut cari Tuhan juga bawa bekal. Sama seperti kita. Kalau kita mau pergi ziarah, kalau kita mau pergi ke satu tempat di mana untuk berjaga-jaga, biasanya kita bawa bekal. Kalau nanti perlu, lapar, lama, saya masih bisa makan. Tapi orang-orang yang bawa bekal itu juga takut keluarin makanan karena dia nggak tahu tetangga kita, kiri kanan kita bawa bekal nggak. Kalau kita makan sendiri nanti dibilangnya egois. Kalau nanti kita berbagi nanti nggak cukup karena orangnya segitu banyak. Tapi dengan adanya Yesus membuat mujizat, menyebabkan orang-orang yang tadinya berpikir, kenapa saya nggak keluarin makanan saya? Pertama, saya harus makan karena kalau nggak dimakan juga mungkin basi, bawanya berat. Dan yang kedua, saya nggak perlu ketakutan kekurangan makanan karena makanan berlimpah. Dan semua orang yang ada di sana mengeluarkan makanan yang mereka bawa. Lihat, mujizat kepedulian, maka orang-orang di sekitar itu juga tergerak hatinya untuk berbagi. Saya bawa ini, saya bawa itu. Sama seperti kalau kita pergi ziarah ya, kita bawa kue, bawa makanan masing-masing. Tapi di tempat itu kita bisa mengeluarkan apa yang kita bawa dan kita bisa berbagi. Energi negatif, kekhawatiran kita rubah menjadi energi positif. Kalau kita punya koneksi yang dekat dengan Yesus. Tidak ada egois lagi, tidak ada lagi mementingkan diri sendiri lagi, tapi berbagi. Dan buat Yesus untuk berbagi itu tidak ada batasnya. Bahkan dibuktikan ada sisa 12 bakul dan yang makan 5.000 laki-laki. Belum perempuan, belum ibu-ibu, belum anak-anak. Mana ibu-ibu juga katanya kan suka bawa makanan pulang. Sehingga kalau berkumpul itu bawa tas yang besar-besar, bawa makanan pulang. Nah itu aja nggak diperhitungkan. Kalau itu dilihat lagi diperhitungkan mungkin sisanya bukan 12 bakul tapi banyak sekali. Nah melalui cerita ini saya ingin kita semua mempraktekkan di dalam tahun jubileum ini
tahun penuh rahmat ini untuk minta rahmat dari Tuhan, untuk bisa merubah energi-energi yang ada dalam diri kita, energi negatif khususnya, untuk Tuhan jamah, Tuhan rubah menjadi energi positif. Energinya ada, powernya ada, kemampuannya ada. Tinggal terserah kita mau rubah menjadi yang negatif, mau dirubah nggak jadi positif. Kalau dalam cerita ini, Yesus memberikan satu contoh yang luar biasa. Jangan khawatir. Punya apa saja, sedikit pun persembahkan pada Tuhan. Karena kalau kita ada di zona mujizat, Tuhan bisa lakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang menurut kita nggak mungkin, tapi buktinya terjadi. 5.000 orang laki-laki makan sampai kenyang, belum ibu-ibunya, belum anak-anaknya. Nah, pesan saya hari ini bahwa di dalam menghadapi segala hal kita harus bijaksana. Dan kebijaksanaan itu sumbernya adalah dari Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, maka setiap energi yang kita punya akan Tuhan ubah menjadi energi-energi yang positif. Dan kalau kita sudah merubah energi kita menjadi energi yang positif, maka yang terjadi adalah kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Bisa memberi daripada menerima. Berupaya, berbelas kasih, peduli, dan hal-hal energi yang kita pakai untuk hal tersebut, untuk peduli, untuk berbelas kasih, untuk berusaha, untuk cari solusi, itu menjadi energi-energi positif yang saya yakin Tuhan pasti senang, dan sekaligus dampaknya buat diri kita akan merasa bersukacita. Kembali lagi ke temanya, hidup penuh dengan belas kasihan. Jadi memanfaatkan segala hal yang ada dalam situasi, dalam lingkungan kita untuk belajar merubah energi negatif menjadi energi positif, sehingga ada damai, sukacita yang nanti akan kita rasakan. Hidup dalam belas kasih. Hiduplah berbelas kasih selalu. Terima kasih. Salam kerahiman.